Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita untuk kelas 8 kita akan membahas latihan penilaian akhir sumatif semester genap. Kalau di kurikulum Merdeka sebenarnya apa istilahnya? Asesmen sumatif akhir semester. Cuman ya oke lah. Kalau di buku halaman 82 kelas 8. Mari kita bahas bersama. Untuk pertama nomor satu. Nomor satu ini nomor satu, panjang sisi segitiga siku-siku jika tinggi 3, alasnya 4 cm. Ini panjang miringnya berapa? Sebenarnya bukan panjang miring segitiga sih, cuman ya hipotenusa. Kalau misalkan segitiga gini kan, oh iya sih, sih. Cara gini alas karena gini bukan itu istilahnya. Ya, kembali ke definisi awal aja. Umum, jadi hipotenusa bukan sisi miring, tapi kalau di konteksnya tinggi dan alas yang diketahui berarti ya gak apa lah untuk sisi miring. 34 triple Pythagoras 5, 34 5 cm. Kalau misalkan dirumusin, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. A kuadrat plus B kuadrat di 4 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan akar 16 plus 9 sama dengan akar 25 5. Tapi kalau misalkan cara lain, kalian bisa hafalin itu triple Pythagoras. Ada 3, 4, 5, 5, 12, 13, gimana ya? 8, 15, 17, 8, 15, 17, 7, 24, 25, ya, dan berlaku kelipatannya. Jadi misalkan ini nih kelipatan, contoh misal gini, seret seret seret, ini 30 kira ya nih, 39. Nah, ini 36. Ini kan 39 kan kelipatannya yang mana nih? 13. 13 kali 3. Ini 12 kali 3. Berarti satunya 5 kali 3. 15 gitu. Ya, lumayan mending enggak ya triple Pythagoras biar cepat. Itu sih. Tapi ya perlu diingat 3 triple Pythagoras itu 3 4 5 5 12 13 8 15 17 7 24 25. Yang paling sering keluar ini 4 ini ya, di antara 4 ini. Karena angkanya itu relatif kecil kalau misalkan sebenarnya banyak triple Pythagoras yang lain, cuman ya kalau nggak kelipatan dari keempat itu ya, keempat pasangan itu ya berarti angkanya besar. Nomor ya Allah, nomor 2, dikit lagi segitiga dengan panjang sisi 10 13 16. 10 13 10 13 16 cm. Segitiga tersebut termasuk segitiga apa? Nah, ini segitiga itu kalau misalkan sisi panjang C kuadrat itu kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, ada 3 kemungkinan. G. Kalau ini berarti lancip. Semua sudutnya kurang dari 90. Ini siku-siku, salah satunya 90 derajat. Kalau ini tumpul. Nah, ini C itu apa? C itu panjang sisi terpanjang. Panjang sisi terpanjang di sini kan 16. 16 kuadrat titik-titik 10 kuadrat plus 13 kuadrat. 16 kuadrat di 256. Titik-titik 100 ditambah 169. 256 sama 269 itu kan lebih besar gini. Berarti gini. Berarti ini termasuk segitiga lancip. Jadi yang nomor 2 jawabannya adalah lancip. Bentar ya, tak ngisi level ini sih.
Nomor 2 jawabannya adalah A, lanjut. Kemudian lanjut untuk yang nomor 3. Lanjut untuk yang nomor 3. 3. Berarti kan gambar berikut panjang AD adalah berapa sentimeter? Itu sebenarnya gambarnya gak jelas kan. Tapi itu gini. 16, ini 12, segini 20. Nah, ada dua cara apa ya? Ada dua segitiga yang bisa kita lihat. Alas, ini tinggi, atau yang gini juga bisa. Set, ini 20, 16, 12, ini alas, ini tinggi. Ini kan cara diturok nih, ditidurkan kan, jadi seperti itu. Jadi luas segitiga itu sama dengan luas segitiga. Luas 3 alas kali tinggi per 2, alas kali tinggi per 2. Alasnya 12. 12 kali 16 per 2 sama dengan 20 kali X kali T per 2. 20 T per 2. Bawah sama bawah, atas sama atas. Piro? Bagi 4 kali 4 bagi 5. Berarti T sama dengan 48 per 5, yaitu 9,6. Jawabannya adalah B. Oke, lanjut untuk yang nomor 4. Oh, yang masuk lingkaran ini. Nomor 4, sebuah lingkaran mempunyai luas 616. Jari-jari lingkaran tersebut adalah luas lingkaran. Nomor 4. Luas lingkaran itu kan I R kuadrat. 616, 3, 14, 7. 616 itu kan coba 22 per 7. Bisa nggak kalau misalkan cara itu ini 6 kali 5, 56. 56. Oke. Ini kalian cara mencarinya itu 616 itu habis dibagi 22 enggak? Biasanya gini sih, cara menentukan pi nya itu 22 per 7 atau 3,14 itu kadang ada di soalnya itu pakai pi berapa. Tapi kalau misalkan nggak ada, itu kalian coba dulu yang 22 per 7. Nah, ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini. 616 kali 7 per 22 kan dibalik ya, sama dengan R kuadrat. 22 sama 616. Kalau dibagi 11, ini 56. Bagi 2, 1, ini 28. 28 kali 7 sama dengan R kuadrat. Berarti ini kan 28. 14 kali 2 kali 2. 14 kali 2 kali 7 sama dengan R kuadrat. 14 kali 14 sama dengan R kuadrat. Berarti R sama dengan 14. Tuh, jawabannya adalah C. Oke, lanjut untuk yang nomor 5. Nomor 5 adalah ada segitiga. Ada persegi. Kemudian ini ada seperempat lingkaran kayak gini. Yang dicari adalah yang diarsir. Ini caranya adalah kalian nyari arsiran kiri plus luas arsiran kanan. Nah, ini kan 16, 14. Saya tetesi dulu. Spidolnya perlu ditetesi. Oke, jadi 14. Hari no? Luas arsiran kecil itu sebenarnya luas persegi dikurangi luas seperempat lingkaran tambah luas persegi juga dikurangi luas seperempat lingkaran, atau ini kali 2
karena kan sama ya, ini kali kan buat 2, jadi cari 1 terus baru dikali 2. Nah, kenapa kok bisa luas persegi dikurangi 1/4 lingkaran? Ya ini kan perseginya, terus dikurangi yang ini atau ditutupin kan ketemu yang arsiran gitu. Jadi luas perseginya itu 14 kuadrat 2 dikurangi pi 22/7 kali 14 kali 14 set 2. Berarti kan 2 kali 256 dikurangi 256, bukan 196. 14 kuadrat itu 196 dikurangi 22 kali 2 44 56 44 4 kali 4 kali 14 kali ini 6 5 6. Oh, kali 1/4, sorry 1/4 segi bagi 2 dapat 2. Ini coret lagi 11 kali 14 154. Jadi 1/4 kali PR kuadrat. Nah, ketemu singki 154 berarti 2 kali 196 kurangi 194 42. Nah, berarti saat ini 42, saat ini juga 42 kali 2 berarti 84. Nah, sebenarnya kan kayaknya ya 84 di opsi jawaban. Tapi sebenarnya kalau misalkan digoleki jawabannya adalah yang dicari itu sebenarnya yang tidak diarsir. Yang tidak diarsir yaitu luas persegi kurangi luas arsiran. Luas persegi kan 196 dikurangi 84 itu ada 112. Jadi yang ini yang dicari 112 cm kuadrat. Nah, seperti itu. Itu untuk yang nomor 6. Kemudian kita masuk untuk yang nomor, oh iya, untuk yang nomor 6 ini ada cara lain ya. Ini kan nyari yang tidak diarsir, yang 112 itu. Nah, ini sebenarnya juga bisa dilihat gini. Iki diambil saat ini. Nah, seakan kayak ini. 1/4 lingkaran, kuali. Ya, yang dicari arsiran guys. Oh ini, sebenarnya bodoh. 1/4 lingkaran dikurangi segitiga. Jadi sebab luas apa ya? Sak mini ya. Ini luas 1/4 kurangi luas segitiga. 1/4 kan tadi 154 kan 22/7 kali 14 kali 14 kali 1/4. Terus baru luas segitiganya 14 kali 14 per 2 7. 154 kurangi 14 kali 7 91 yaitu 63. Nah, 63 itu segini. Nah, lengkar ya. Nah, yang ini sini 63. Biar dapat 2 berarti dikali 2 112. Sorry. 63. Wait. Ada sesuatu yang salah. 6 harusnya 56. 7. Oh, sorry. 7 kali iki 9 8 iki 5 6. Oke. 56 kali 2 112. Ya, oke. Jadi jawabannya tetap A. Seperti itu. Kemudian lanjut. Untuk yang nomor 6. Jika panjang AD 6. Oh ini.
AD B C. Panjang AD 6, otomatis ini kan layang-layang ya gambarnya. Ini 6. BC itu 8, otomatis ini juga 8. Panjang apa ini ditakoki? Kayak gitu. BD atau aja? Ya, iya gitu. Nggak kelihatan yang dicari apa, tapi kita coba cari keduanya aja. Wait, bicara yang gue. Bentar. Ini kayak masih kurang info deh. 6, 8. Mungkin, oh, ya kita cari AC karo BD lah. AC berapa, BD berapa. Nah, kita pakai triple Pythagoras. Kalau di sindingan, ini siku-siku. Nah, kenapa kok siku-siku? Karena sebenarnya kalau misalkan di gambar itu nggak siku-siku, maka nggak apa ya, yang make sense atau logis itu soalnya siku-siku. Karena ada materi Pythagoras dan juga kalau misalkan nggak pakai siku-siku itu bakalan masuk trigonometri dan ya tidak akan mudah. Jadi ini gini, 6, 8 berarti kalau misalkan sing AC ini kan 10. 6, 8, 10. 6, 8, 10. Karena apa? Ini sebenarnya 3, 4, 5. 3 kali 2, 4 kali 2, sama ini 5 kali 2 berarti 10. AC-nya itu 10 cm. Nah, kayaknya mungkin yang dicari itu 10 cm aja. Iya, yang AC. Tapi kalau misalkan yang dicari adalah PD, berarti kita cari gini. Luas layang-layang itu kan sama dengan 2 kali luas segitiga. Siku. Nah, kan waduh kayak iki tambah ini. Ini berarti kan kalau misalkan ini alasnya ini, tingginya ini, kalau berdirikan kayak iki, berarti kan 2 kali 6 kali 8 per 2. Nah, luas jajar kencing itu kan diagonal 1 kali diagonal 2 per 2. D1, D1 nya 10 kali D2 kali BD. Nah, ini sama ini 10 BD sama dengan 6 kali 8 48. Jadi BD sama dengan 4,8. Jawabannya adalah B. Gak tahu ini yang ditanyakan apa. Pokok kalau misalkan BD itu 4,8, kalau misalkan AC itu 10. Entah nanti yang ditanyakan di soal itu bagian mana. Aku kurang paham juga. Belum tahu soalnya. Ya seperti itu. Kemudian lanjut nomor 7. Nah, kita tes aja. Oke, lanjut nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Titik O adalah titik pusat lingkaran jika panjang B QR 12, panjang rusuk SR S. Oh, gini. 60, 40. 60, 40 berarti kan 100. Berarti segini itu kan 180 totalnya. Nah, berarti kalau 60 tambah 40 tambah berapa ya? 80. Berarti segini 80 derajat. Kalau misalkan CR ini 12, ini berapa? Kita pakai langsung apa ya? Perbandingan senilai. Corot 60 derajat itu 12 cm, maka 80 derajat itu berapa centimeter? Ini aja langsung gak. Jadi 60 sama 12. Ini atas sama atas 1, 5. Terus bawah atas bawah 80 sama 5, 7, 16. X sama dengan 16 cm. Ketemu yang do. Atau misalkan cara apa ya, dikali silang biasa, 60x sama dengan 12 kali 80. X sama dengan 12 kali 80 per 60. Nolnya coret. Iki 6 sama 12 2.
2 kali 8, 16. Seperti itu. Oke. Perlu diingat, boleh dikali silang tapi jangan dicoret silang. Lanjut untuk yang nomor 8. Sebelah lingkaran berpusat di titik P. Seperti gambar berikut, jika besar DFE 70 derajat dan DPE itu 5x min 10. Ingat, besar sudut keliling itu setengah kali besar sudut pusat. Nah, jadi kalau misalkan sudut kelilingnya itu 70, sama dengan setengahnya sudut pusatnya itu 5x min 10. Berarti ini ke sini 140 sama dengan 5x min 10. 10 pindah ke sini berarti 150. Oke. Mulai gak jelas. 150 derajat sama dengan 5x. X sama dengan 30 derajat. Kenapa? Ya 150 dikurangi dibagi 5, 30 derajat. Lanjut. Nomor 9. Untuk yang nomor 9. Dua buah lingkaran masing-masing berpusat di titik A dan B, jari-jari 16 dan 6. Jika jari singgung persekutuan luar kedua lingkaran adalah 15 derajat, maka 15 cm. Garis singgung persekutuan luar. Jarak A dan B adalah udah ada garis singgung. Gini. 6. Ini pasti siku-siku karena garis singgung persekutuan. 14. Jika panjang garis persekutuan luar kedua lingkaran. Garis singgung persekutuan luar. Persekutuan dalam. Aku rada lali tuh. Persekutuan luar gini kan. Garis singgung lingkaran P dan D. Jika PT 15 AP itu 12 respon PT AP. Ini dalam apa luar? Atau sebenarnya gabung? Segini itu 15. Untuk nomor 9 aku skip dulu. Aku rada lagi. Gambar garis singgung persekutuan luar gimana? Nomor 10. Semoga nanti nggak lupa untuk menjawab lagi. Buka lagi. Kalau misalkan lupa ya nanti silahkan diingatkan. Nomor berapa tadi? 25 saja. Oke, nomor 10. TB TA singgung 15. PT 15, AP 12, 15, 12 berarti oke. Pas bangun PT AP. Gini. Kalau misalkan gini. Nah, ini gampang. Kok balik kembali. Ini itu pasti siku-siku. Nah, terus kalau misalkan ini 15 ini 12 cm, yo gambarnya nggak kayak ini sih, cuman ya kalian lihat di buku ini masih siku-siku. Terus mana 12 15, kalau misalkan yang miring itu sisi hipotenusanya itu 15, berarti kan 5 kali 3 ini 4 kali 3 berarti ini 9 karena 3 kali 3. Kalau pakai triple Pythagoras saja atau 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat nanti ketemu 81 di akar dapat 9. Plus bangun BTAP berarti kan ini 2 kalinya luas segitiga gini. Segitiga ini enggak, segitiga ini sih
gini. Nah, luas segitiga itu kan 12 kali 9 per 2. Ini cara sama ini, 12 kali 9 adalah 108. Ketemu 108 jawabannya. Sip. Untuk yang nomor 10. Kita lanjut untuk yang nomor 11. Nomor 11. Rusuk sebuah kubus panjangnya 10, panjang semua rusuknya. Jumlah panjang semua rusuknya. Yo, kali 12 ya. Kan panjang rusuk 12S. 12R, sorry. Itu kan berarti 12 kali 10. Kenapa kok 12? Karena kalau di konteksin kubus, kalau itu kan punya 12 rusuk. Kubus ini. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masih top. Ini 12. Nah, jadi totalnya 120. Seperti itu. Sesimpel itu. Ayah membeli suatu akuarium panjangnya 50. Akuariumnya sebenarnya perlu dibentuk apa ini? Berarti ini balok. Panjang 50, lebar 35, tinggi 40. Mengisi dengan air, banyaknya air yang perlu memenuhi akuarium, berarti dikali semua 50. Berarti kan volume balok itu kan PLT 50 kali 35 kali 40. Nah, ini kalian kalikan dulu. 50 kali 40 200 2000 kali 35 berarti kan 70.000. Nah, tapi kalau dari sentimeter, ini kan sentimeter ke liter, sentimeter kubik sama dengan 70 liter dibagi 1000 langsung. Jawabannya adalah B. Oke, lanjut nomor 13. Nah, ngombe dulu. Nomor 13, Arif akan membuat kotak berbentuk balok dengan perbandingan panjang, lebar, tinggi. Nya 3. Panjang banding lebar banding tinggi. Berarti 3, 2, 4. Jika panjangnya itu 15, maka luas permukaan. Panjangnya 15, berarti kan 3 kali 5. Ini semua kali 5. Berarti 10, 20. Nah, panjangnya ini. Panjangnya itu 15, lebarnya itu 10, tingginya 20. Lanjut, yang ditanyakan adalah luas permukaan. Luas permukaan itu 2 UAP. PL, LT, kurang apa? PT. Kenapa bisa gitu? Itu udah dibahas di media ya. Oke, jadi yang dulu. Bentar. Kenapa kok bisa 2 PL, LT, TP, PTL? Nah, ini kayak misalkan gini. Ini panjang, lebar, ini tinggi. Ini kita jumlahkan luas permukaan, berarti kan ada 2 atap sama alas sama atap permukaan. Ini alas sama atap ini kan panjang kali lebar, 2 kali panjang lebar. Terus baru 2 LT, L lebar, baru tinggi, berarti sisi kanan sama kiri. Terus baru sing depan belakang, panjang sama tinggi, depan sama belakang itu PT. Perlu diingat bahwa duanya itu di luarnya kurung, jadi kalian tambahkan dulu baru dikali 2, yaitu hasilnya 15 kali 10 150 ditambah 20 kali 100 10 200 PT 15 kali 20 300. Ini 650 kali 2. Jadi ketemu 1300. Sip. C. Untuk lanjut nomor 13.
Nomor 13, sorry. Nomor 14 bisa. Kurang tak hapus nomor ini. Nomor 14. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi masing-masing 9, 12, 15. Jika tinggi prisma, luas permukaannya berapa? Siku-siku 9, 12, 15. Set prisma. Nah, ini luas permukaan tingginya berapa? 15. Luas permukaan itu 2 kali alas. Luas alas ditambah luas selimut. Nah, 2 kali luas alas. Luas selimut itu keliling dikali tinggi, KT. Kalau misalkan di limas itu per 2. Tapi kalau misalkan di prisma ya cukup KT aja sih. Nah, terus mari ngono 2 kali luas alas. Luas alasnya 9 kali 2 kali 9 kali 12 per 2. Ini coret sini tambah kelilingnya itu 9 tambah 12 tambah 15. Ini sama ini 21 tambah ini 36 dikali 15. Oke, 9 kali 12. 9 kali 2 18 tambahkan ke 9 kali 1 10 108 ditambah 36 kali 15. Seperti biasa aku suka pecahin 10 tambah 5. Ini 360 ditambah ini 180. 108. 108 ditambah iki 540. 540 ini 108 berarti dijumlahin ketemu 648. Ada gak? Kok gak ada? Sorry. Ini sing salah ya. Kelilingnya kan 36. Ya, 2 kali 15. Prisma. Tuh, ini aja udah enggak sih. 36 kali 15. Masa gini jawabannya sih? 2 kali luas alas 9 kali. Oh, itu bener sih. 9 kali 12 per 2. 9 kali 12 itu iya benar 108. 108 kalau kelilingnya itu keliling kali tinggi selimutnya itu 9 12 27 36. 36 kali 15. Satuannya jam semua. 6 36 kali 15 360 tambah 180 4. Oh. Yang paling besar di sini kan 468 ya. 468 itu oh sorry. Ini tingginya 10. Jadi sorry. Ini mungkin gregetan ada. Berarti totalnya adalah 108 plus 360 468. Oke. Sama dengan do. Sama dengan do. Jawabannya do. Oke, lanjut untuk yang nomor 15. Nomor 15 ini nomor 15. Luas permukaan bangun tersebut adalah luas permukaannya berarti 16 17. Wait. Cara nyarinya gimana? Kalau itu kan kubus ya. Kubus sih berarti karena atapnya itu ketutupan. Iya enggak Mbak? Gini. Nah, ini 16. Terus ini sisi miringnya 17. Oke, kita lihat di sisi tegaknya limas ya. Ini kan 17, ini 17 segini, itu 16 berarti setengahnya 8. Nah, tingginya berarti 15. 8, 15, 17. Ingat triple Pitagoras. 3, 4, 5, terus 5, 12, 13,
8, 15, 17, dan 7, 24, 25. Seperti itu. Jadi perlu dihafalin untuk yang triple Pythagoras itu. Kalau nyari, bakalan susah. Jadi luas permukaan. Ini 5 sisi kubus ditambah luas selimut. Nah, 5 sisi kubus berarti 16 kali 16 dikali 5 sisi, jumlahnya 5 kali 5 ditambah luas selimutnya berarti kan tingginya 15 keliling kali tinggi tegak per 2. Ini 15 kali 5 16 kali 5 itu 80. 80 segini 80 maksudnya 16 kali 8. 16 kali 8 itu 8 1280 ditambah kelilingnya itu iya mas teh keliling iki berarti kan 16 kali 4. 16 kali 4 dikali sisi tinggi tegaknya itu 15 per 2. Ini dapat 2. 2 kali 15 30. Berarti kan 1280 sama dengan ditambah 16 kali 30. 16 kali 30 480. Tambahin ke sini 1760. Jawabannya adalah dok. Kita kayak betul gak ketok tapi ya tak isi benar. 1760 16 kali 30 1280 ya seperti itu. Oke lanjut nomor 16. Nomor 16 nilai rata-rata 6697687. Wait, rata-rata 6 nya ada 3 ditambah 7 nya ada 2 tambah 8 tambah 9 11 bagi 3 tambah 2 5 tambah 1 tambah 1 7 rata-rata 18 tambah 14 tambah 27 per 7 sama dengan 18 tambah 14 32 59 bagi 7 ketemu 8 10 per 7 kok ini sih Ciro lupat menentu yo nama ada 3 18 17 7 kali 2 8 9 tambah 9 sorry 8 tambah 9 itu 17 berarti ini 49 sama dengan 7 rata-ratanya adalah 7 kadang sesat kadang suka apa ya mungkin karma kali ya karma suka ngetrol kalian kayak misal 10 kali 2 3 20 kadang kan gitu di kelas. Modus dari data modus berarti kan nilai yang paling sering muncul 6 nya ada 5 nya 2 6 nya 2 7 nya 3 81 91 11 berarti modusnya adalah 7 17A. Median data simpangan kuartil nilai simpangan kuartil dari data ada simpangan kuartil tulisannya. Oke mediannya 3 sebenarnya lebih suka dicoret-coretnya 3 4 5 nya ada 2 6 nya ada 2 7 nya ada 1 8 nya ada 1 9 nya ada 2 Ciro lupat warna tolu songo 10 Ciro ya 10 median Ciro lupat 6 tambah 6 bagi 2 6. Oke, jadi mediannya adalah 6 nomor 19 simpangan kuartil 5 4 4 nya 2
5-nya 2, 3, 6-nya 1, nah 8-nya 1, 9-nya 1, 10-nya 2. Ciro lupat onon 10 11 Ciro lupat. Oh, kurang sih toh. 4-nya 2, wes. 5-nya 2. Iya. Lupat 13. Ciro lupat kurang. 5-nya ada 2. 6-nya ada 1, 7-nya 2, 8-nya 1, 9 ada 2, 10 ada 2. 9 ini 10 juga. Ciro lupat, yes, 13. Nah, simpangan kuartil, cari mediannya pertama. Kan 13 berarti 6, ciro lupat mau 6. Ini median. Nah, ini C3, 9,5. Ciro lupat C. Nah, ini ya. Ini 5. Simpangan kuartil itu Q1 kurangi Q3. Q3 kurangi Q1 sama dengan 9,5 dikurangi 5, yaitu 4, enggak pada jelas. Saya coba tadi ya. Sebenarnya tadi udah tak so sih. Sing dalamnya itu. Dalamnya udah aku sok langsung 4,5. Oke. Lanjut. Untuk berarti jawabannya adalah B. Nomor 20. Jangkauan dari data tersebut. 20 emang ini. Jangkauan berarti yang terbesar dikurangi yang datum yang terbesar dikurangi datum yang terkecil. Datum terbesarnya 43, datum terkecilnya 36. 43 dikurangi 36, 7. Oke, sip. Langsung masuk nomor 21. Peluang itu yang dicari ada dari total ada. Oke. Untuk yang nomor 21, peluang hidup 35, peluang suaminya hidup 2/7. Peluang salah satu dari mereka hidup adalah kau bisa naik ya? Ini peluangnya, peluang itu kalau misalkan ini kan atau ya, maksudnya salah satu dari mereka hidup kan berarti suaminya yang hidup atau wanita yang hidup. Ini kayak rada lucu sih, moro-moro enek peluang hidup. Tapi ya oke lah. Secara teori kita akan menghitung. Peluang wanita hidup itu 3/5 wanita nanti ditambah pria. Karena kenapa kok ditambah? Karena atau. Jadi konsepnya bakalan rada tahu cara misalnya dijelaskan atau. Yes. Pokok cara atau itu ditambah kalau dikali, kalau dan berarti dikali kalau di model matematikanya. Nah, kalau salah satu dari mereka hidup, suaminya wanita itu yang istri 35 ditambah 2/7 ketemu 35, 7 kali 21 ditambah 5 10 31/35. Wait, 31/35 emang ini 7 kalau 5 enggak. Oke nih, 3/5 2/7. 20 dari sekarang ada 35. Suami hidup 20 tahun dari sekarang. Orang salah satu dari mereka yang hidup adalah, berarti kan atau ini atau ini, dan ini enggak bersirisan. 31 nggak mungkin dikurangi dong. Iya sih, ya wes sih, 5 kali 7
Ini ke sini berarti dapat 7 kali 3 21, 5 kali 2 10. Atau 20 tahunnya dihitung? Enggak sih, satu per penyebutnya 35. Jadi ya mungkin salah cetak kunci jawaban. Jadi jawabannya adalah 31 per 35. Lanjut, nomor 22. Sebuah mata dadu dan sebuah mata uang logam dilempar satu kali, maka muncul mata dadu prima dan angka. Ini, kalau misalkan dadu prima itu kan angkanya ada dari 1 sampai 6 ada 2, 3, 5. Berarti yang dicari ada 3, dari total ada 6. Jadi peluang prima. Kalau angka itu ada 1, dari total ada 2 kemungkinan. Antara angka atau gambar, karena ada 2 kemungkinan. Nah, terus maka peluang muncul mata dadu prima dan angka. Berarti dikali 3 per 6 dikali 1 per 2. Kemudian 3 per 14, 12 sorry. 1 per 4. Jawabannya adalah 1 per 4 ini. C. Oke. Peluang siswa dapat nilai ujian matematika di atas 8 adalah 0,65. Bisa dihitung gini ya. Nomor 23. Nomor 23 ini nilai di atas 8, nilai di atas 8 itu peluangnya, aku nulis gini ya, peluangnya 0,65. Berarti peluang nilai di bawah 8 atau termasuk C. Ini sebenarnya ada miskonsepsi. Harusnya tidak lebih dari atau lebih dari 0 sih. Kok bisa jadi peluangnya 8 pas kan nggak kehitung di sini. Tapi kalau misalkan di konteks ini dengan sebatas info seperti ini ya wes 1 dikurangi 0,65, 0,35 dalam kelas totalnya 40 orang di bawah 8. Ya wes, berarti di bawah 8 ini kan peluangnya 0,35. Berarti frekuensi harapan 0,35 dikali 40 anak. Ini 35 kali 40, 5 kali 4 20, 3 kali 4 12, berarti 14 siswa. Jawabannya adalah A. Oke, lanjut. Nomor 24. Dari 50 siswa. Kayak jamur kan kena nih. Aku kira sih gawe apa? Gawe minyak kayu putih mungkin atau di tisu. Ya, apa? Kita lanjut. Nomor 24. Dari 50 siswa terdapat 30 yang gemar lagu pop, 30 dan 25 dan 2. Kalian bisa pakai diagram Venn atau tidak, ada diagram tabel, bukan diagram tabel sih. Lagu pop, ini tidak pop. Ini lagu dangdut, ini tidak dangdut. Nah, ini aku belajar ini dari MI. Total siswa itu ditaruh sini 50. Terus 30 gambar lagu pop. Yang pop 30. Terus 25 dangdut. 25 dangdut. 10 gambar keduanya. 5 tidak gemar keduanya. Ini tidak pop, tidak dangdut. Harapan terpanggil kelompok siswa yang hanya gemar. Oh, oke. Kalau ini penjumlahan, ini kayak ini. Kalau misalkan totalnya 50, yang suka pop itu 30, berarti yang nggak suka pop kan 20. 30 tambah 20, 50. Atau 50 kurang 30, 20. Terus dari yang dangdut, yang suka dangdut itu 25. Tidak dangdut berarti kan 25 juga.
25 tambah 25, 50. Ini juga 10 tambah berapa? 5, 25, 15. 15 tambah 5, 20. 10 tambah 20. 20 tambah 5, 25. Nah, oke. Ini, maksudnya yang ini adalah suka dangdut, tapi tidak suka pop. Kalau misalkan ini suka pop, tapi nggak suka dangdut, gitu. Terus ini total yang nggak suka pop, ini total yang nggak suka dangdut. Seperti itu. Yang ditanyakan adalah siswa yang gemar lagu-lagu dangdut hanya. Berarti kan lagu dangdut tapi tidak pop, berarti 15. 15 jadi total ada 50 dikali 100. Set 2 berarti 30 siswa. Ini frekuensi harapan sih. Nomor 25. Pada pelemparan dadu sebanyak 80 kali muncul mata dadu ganjil sebanyak 36 kali. Frekuensi relatif. Muncul mata dadu ganjil. Ya, ini frekuensi relatif berarti kan peluang empirik. Jadi sudah tahu. Sudah melakukan percobaan. Yang dicari itu udah sebanyak ini teoritis ya. Kalau sing empirik berarti yang ditemukan. Maksudnya mata dadu ganjil itu udah muncul 36 kali dari total 80. Kita sederhanakan bagi 4, 29. Jadi jawabannya adalah B. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih sudah mengikuti videonya dan sampai jumpa besok. Semangat buat ujiannya dan selamat pagi, siang, sore atau malam, terserah kalian lihatnya kapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.